Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di podcast Peziarah dan malam ini kita punya tamu spesial yang bergerak di media sosial Katolik dan juga orang muda. Dan tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi mengenai sosok ini, kita akan buka dulu seperti biasa dengan doa. Mari kita hening sejenak untuk sama-sama berdoa mohon penyertaan Roh Kudus dalam sesi kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, teman-teman sekalian, selamat malam sekali lagi. Malam ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita kedatangan tamu spesial. Dan tamu spesial ini adalah Adrian, domisilinya di Surabaya, Keuskupan Surabaya, dan mungkin teman-teman yang sudah pada tahu Adrian ini adalah salah satu statusnya masih admin ya. Udah lengser, Kak. Udah lengser ya. Yeah. Tapi terlibat di admin salah satu sosial media yang cukup populer di kalangan orang muda Katolik, yaitu Aku Tahu Imanku. Dan kita ingin ngobrol-ngobrol mengenai inspirasi dari Aku Tahu Imanku, termasuk juga mungkin kenapa sih Adrian tadi sempat mengatakan sudah lengser. Nah, ini ada sesuatunya nih sebetulnya. Mungkin di awal Adrian boleh perkenalan dulu, Adrian, dengan teman-teman Sobat Peziarah semua. Oke, malam semuanya. Malam Kak Willem, thank you sudah ngundang saya di sini. Malam juga buat Ko Will, semoga papanya cepat pulih. Terus juga selamat malam buat teman-teman yang mungkin pertama kali ya, Anas, Unyi, sama siapa tadi? Leo ya? Olivio. Oke, Olivio. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Adrian. Domisili sekarang di Surabaya. Domisilinya sekarang di Surabaya. Statusnya masih bekerja, tapi sebentar lagi mau resign. Ya, itu nyambung juga sama bahasan nanti ya, Kak ya. Nah, kenapa terus resignnya nanti dikip dulu ya? ya, ini pancingan. Terus habis gitu, apa lagi ya? Anggota dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Mungkin sama kayak Unyi tadi ya, yang dari Bengkayang. Ya, komunitas Tritunggal Maha Kudus juga basisnya cukup besar di Kalimantan Barat. Kesibukannya sekarang masih aktif di komunitas Tritunggal Maha Kudus. Sempat mengelola akun Aku Tahu Imanku juga, membangun jaringan bersama dengan teman-teman media sosial Katolik yang lain, termasuk Peziarah, Yuket, dan teman-teman juga yang lain. Tapi sekarang sudah dialihkan ke adik-adik pengurus yang baru, karena yang akan kita bahas nanti. Oke. Ya, gitu. Oh ya, usianya kira-kira berapa ya kalau menurut teman-teman nih? Mungkin dari Anas atau Olivio atau Unyi mau nebak kira-kira usiaku berapa? Kira-kira lah. Tebak lah. Berapa nih kira-kira nih? 17 tahun? Berapa ayo? Anas 25, mungkin? 27. Antara itu. Unyi 22. Wah, makasih sekali. Olivio punya jawaban yang lebih baik. Tapi saya nggak ada giveaway ya malam hari ini, jadi berapapun saya terima. Ya, yang paling mendekati tadi Anas ya, 25. Ya, umurku 25. Jadi aku lahir tahun 95. Itu. Oke, terima kasih banyak untuk perkenalan di awal, Adrian. Dan ini kita mungkin bisa langsung masuk ke topik yang memang menjadi sentral dari obrolan kita malam ini adalah
bagaimana sih sebenarnya dulu Aku Tahu Imanku tuh bisa hadir, bisa kepikiran gitu, dan tiba-tiba setelah beberapa lama menjadi cukup populer gitu ya di kalangan orang muda Katolik. Oke. Mmm, Sejarahnya Aku Tahu Imanku itu kan kita sudah berdiri sejak tahun 2016. Jadi tahun ini, puji Tuhan, nanti bulan Agustus itu kita 4 tahun, teman-teman. Nah, kenapa kok akhirnya Aku Tahu Imanku ini bisa sampai berdiri? Sejarahnya sebenarnya nggak terlalu rumit, karena, gini, Aku Tahu Imanku ini berada di bawah, sampai saat ini berada di bawah payung, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kenapa bisa gitu? Karena yang mendirikan waktu itu adalah anak-anak muda dari komunitas ini. Anak-anak muda dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, Muda-Mudi Surabaya. Muda-Mudi Surabaya. Jadi waktu itu lingkupnya masih Surabaya aja. Dengan niat yang sangat sederhana sebenarnya, karena kami melihat waktu itu di komunitas Tritunggal Maha Kudus Muda-Mudi Surabaya ini, meskipun komunitasnya sudah besar, anggotanya juga banyak, terus kegiatannya juga cukup lancar gitu ya. Tapi kami merasa pemahaman iman dari sisi rasio itu masih kurang gitu. Jadi kalau kalau acara adorasi itu banyak gitu ya, terus apa namanya, kebangunan rohani Katolik itu juga banyak, terus persekutuan doa bersama itu pasti rutin, karena kami juga komunitas karismatik gitu ya. Unyi pasti mengalami juga itu. Tapi eh, ketika mereka diajak untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan katekese, terus apologetika dan lain sebagainya, mereka cukup kebingungan gitu. Apalagi juga kita tahu gereja kita ini di Indonesia ini cukup susah-susah gampang ya bertumbuhnya. Eh, Banyak isu toleransi yang buta, habis gitu ya toleransi, tapi akhirnya seringkali juga nggak jarang menggadaikan iman sendiri gitu. Terus akhirnya kebawa arus ajaran yang macam-macam. Nah, akhirnya sekelompok anak muda ini merasa perlu bahwa di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus waktu itu dibutuhkan suatu program, project katekese yang ditujukan untuk orang muda, yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata. Biasanya katekese itu yang datang dewasa-dewasa aja, orang-orang tua aja. Akhirnya KTM Muda-Mudi Surabaya ini berinisiatif melalui proyek Aku Tahu Imanku tahun 2016 itu mendirikan proyek katekese ini. Supaya mengimbangi, nggak hanya sisi fidesnya saja, imannya saja yang berkobar-kobar ketika adorasi, ketika kebangunan rohani Katolik, tapi juga rasionya itu juga jalan gitu. Maksudnya mereka paham kenapa mereka percaya, kenapa kok mereka berada dalam gereja Katolik, kenapa kok kita sangat menghormati Bunda Maria, kenapa kok kita menerima sakramen-sakramen dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi berawal dari keprihatinan itu akhirnya Aku Tahu Imanku ini berdiri. Sebenarnya hanya sesimpel itu untuk kalangan dari komunitas Tritunggal Maha Kudus sendiri. Tapi ternyata sambutan netizen di media sosial waktu itu, terutama di Instagram ya, platform utamanya, itu kan sangat luas. Terus juga akhirnya kami kenal dengan banyak media sosial Katolik lain yang luar biasa. YouCat, Peziarah juga, terus ada Insta Katolik, ya pemain-pemain yang lebih lama kayak Insta Katolik, terus Katolik Fitgram, Katolik Media, ada Krismapedia juga, terus ada juga Jejak Kudus, macam-macam. Akhirnya, wah ini luar biasa. Berarti memang media sosial itu bukan cuma bisa dibuat pamer-pamer, tapi ya kebenaran juga harus diwartakan lewat sana. Kayak gitu. Oke, berawal dari keprihatinan, ternyata kemudian sambutannya cukup antusias gitu ya dari Benar, nggak netizen cuma gitu ya. dari kalangan KTM sendiri, tapi juga dari kalangan Katolik secara umum, OMK-OMK mereka juga merasakan, oh ya ini bermanfaat, ini dibutuhkan. Kayak gitu. Oke, nah dengan
antusiasme itu kira-kira sebetulnya dari teman-teman merasa ada pesan apa ya ketika ternyata orang muda cukup antusias nih menyambut kehadiran Aku Tahu Imanku nih. Apakah berarti sebenarnya orang muda rindu dengan konten-konten katekese atau cuma karena ngelihat kontennya sekedar keren aja gitu, Adrian? Oke. Eh, ketika kita lihat berarti ini kan kondisi faktanya adalah bahwa Aku Tahu Imanku dan juga tentu banyak akun-akun Katolik yang lain itu mendapat sambutan yang baik ya. Tapi dalam konteks ini, malam ini Aku Tahu Imanku mendapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman juga. Nah, ini kan berarti bahwa Aku Tahu Imanku berhasil menyajikan konten yang menarik, konten Katolik yang menarik. Mungkin sambutan itu bisa karena teman-teman muda, netizen di luar sana kesulitan menemukan bahan-bahan seperti ini. Entah itu misalnya di sekolah, pembahasannya misalnya hanya seputar kasih, bagaimana bertindak kasih dan lain sebagainya, tapi belum menyentuh basic-basic iman yang sering kita lakukan, misalnya kayak misalnya tanda salib, misa, devosi-devosi dan lain sebagainya yang sangat banyak itu, tapi jarang dibahas misalnya, jarang diberikan pengertiannya di sekolah atau bahkan misalnya waktu mereka katekumen. Atau ada yang baptis bayi mungkin, sehingga mereka nggak tahu tentang hal-hal basic dalam imannya. Sehingga ketika mereka menemukan akun Aku Tahu Imanku ini, di masa-masa saat ini, masa-masa muda mereka yang juga akrab dengan platform digital, ya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan iman mereka diharapkan. Ya, jadi ada kerinduan besar sebetulnya dari orang muda Iya, sebetulnya. untuk mengenal imannya sendiri. Kenapa aku kok percaya Tuhan Yesus, kenapa aku harus jadi orang Katolik, dan lain sebagainya, di tengah juga semua isu yang lagi bergejolak di masyarakat kita sekarang. Oke, jadi memang ada kerinduan besar untuk mengetahui kekayaan dan keindahan iman kita gitu ya. Yes. Dan kalau ingat Aku Tahu Imanku, selalu ada semangat yang selalu didengungkan itu adalah kenali imanmu, cintai gerejanya. Itu mungkin boleh diceritakan, Ri. Kenapa sampai pada semangat yang simple, tetapi sebenarnya ini kayaknya cukup dalam gitu ya semangatnya. Ini memang simple karena kita juga dulu mikirnya tagline-nya apa ya? Ya udahlah itu aja gitu. Tak kenal maka tak sayang, berarti ini. Jadinya gini gitu. Nah, tapi kembali lagi, ya gimana caranya kita mau mencintai kalau kita nggak kenal? Pertama-tama kita nggak kenal gitu. Kita nggak tahu iman kita, ya gimana caranya kita mencintai apa yang kita imani, komunitas gereja ini, dan segala ajaran-ajaran dan kekayaan yang nggak pernah habis itu. Kayak gitu. Nah, pertama-tama pasti kita harus mau kenal dong, kita harus mau kenal dulu, terus ada niat di dalam diri sendiri untuk, oh iya ya, ternyata menarik juga. Oh iya, ternyata ini apa namanya, cukup unik untuk dibahas. Ini cukup berguna buat hidupku. Ini cukup membantu aku sebagai orang beriman dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika dia sudah makin kenal sampai di satu titik dia bisa bersaksi bahwa ya aku mencintai gereja Tuhan yang sejati, gerejanya. Oke, nah kalau kita lihat kan sebetulnya konten-kontennya Aku Tahu Imanku tuh memang cukup kaya, singkat tetapi sangat padat gitu ya biasanya. Nah, itu biasanya memproduksi kontennya ini apakah memang ada ibaratnya pakar katekese tersendiri di balik Aku Tahu Imanku atau sebenarnya murni dari teman-teman yang memang punya curiosity cukup tinggi lalu kemudian belajar, hasil pembelajaran itu disarikan dalam konten-konten atau gimana, Dri? Kalau pakar sih nggak ada ya Kak ya, karena kita semua juga yang bergerak di satu tim Aku Tahu Imanku ini, itu juga anak-anak muda, jadi nggak ada yang pakar yang lulusan teologi atau filsafat atau misalnya romo, frater gitu, suster, nggak ada. Jadi kita semua sama-sama anak muda, ya seumuran dengan teman-teman yang di sini juga, dan awam gitu. Terus gimana caranya kita mengolah ya, salah satu poin yang selalu saya
tekankan dulu waktu saya masih menjabat sebagai koordinator Aku Tahu Imanku adalah, ya teman-teman yang mau join di sini, silahkan kita belajar sama-sama, tapi tolong juga miliki niat untuk terus memperbarui pengetahuan, keimanan, supaya ya kita semakin kaya dan itu menjadi bekal kita untuk terus bisa berbagi gitu. Gimana caranya kita mau berbagi kalau kita sendiri nggak diisi kan? Kayak gitu. Jadi harus ada niat dari diri sendiri dulu untuk rindu juga mengetahui kebenaran dan bisa membagikan kebenaran itu ke teman-teman yang lain. Sama kayak mungkin Unyi sebagai sesama KTM ya, anggota KTM, kita kan punya hashtag kayak yang di apa namanya di footernya desain itu kan ada hashtag berbagi sukacita, ya kan, salah satu brandnya KTM. Nah, gimana caranya kita mau berbagi sukacita kebenaran iman Katolik ini? Ya kita harus rindu juga akan sukacita itu. Kita harus mengalami sukacita itu sendiri sehingga akhirnya oh iya sukacita ini mengubahkan aku dan akhirnya aku pengen orang lain juga mengetahui tentang sukacita yang luar biasa ini. Nah, akhirnya kita bisa share seperti itu. Oke, nah boleh tahu nggak sih Dri, sebetulnya kalau timnya Aku Tahu Imanku tuh kira-kira ada berapa orang? Eh terakhir aku kurang update ya, yang sekarang itu mungkin sekitar 7-8 ya, kurang lebih. Hmm, Kurang lebih, ya. Dan dan sekarang 7, juga masih lagi proses rekrutmen anak-anak baru, oke. lagi perampingan anggota juga, gitu, rekomitmen untuk teman-teman yang masih mau lanjut atau mungkin sudah Hmm, stop. Karena baru aja kita ganti pengurus sekitar bulan Juni kemarin. Ya, jadi sekarang oke. sudah masuk generasi yang ketiga. Jadi Wow. waktu didirikan itu generasi yang pertama, terus habis gitu kurang lebih 2 tahun dialihkan ke aku, Adrian, terus habis gitu Juni kemarin kita alihkan lagi ke generasi yang ketiga. Kayak gitu. Wow, sudah 3 generasi ya. Ya, sudah 3 generasi. Bagaimana mengatur sehingga dalam waktu yang cukup berkala gitu ya, kan cukup rutin ya postingannya Aku Tahu Imanku itu, dengan resources yang memang tadi kalau Adrian katakan 7-8 orang, ini bisa tertangani gitu. Mungkin ini teman-teman yang terlibat di medsos yang lain atau mungkin yang baru mau mulai bisa jadi terpikir juga, oh ternyata ada sesuatu yang harus dipikirkan nih ketika kita mengelola media sosial Katolik. Yang pasti harus ada konsistensi ya. Karena kan ya kalau bahasa marketingnya ya ini produk kita gitu. Konsumen mengonsumsi produk kita ya ini. Ya kalau misalnya kita nggak konsisten, ya susah juga akhirnya kita bisa dikenal dan bertumbuh di kalangan konsumen. Kalau secara marketingnya kan seperti itu. Tapi gimana caranya misalnya kurang lebih teknisnya seperti ini. Kita biasanya meeting ya kalau sekarang karena masa pandemi, jadi kita meetingnya via online. Terus kita tentukan 2-3 bulan ke depan itu untuk tanggal-tanggal tertentu, misalnya ada hari raya atau fakta-fakta unik yang bisa dibahas di situ yang berhubungan dengan hari raya itu misalnya, dan juga setiap Kamis kita post, itu kita tentukan semua untuk 2-3 bulan ke depan mau eh, konten tentang apa, terus juga kontributor, content writer-nya siapa, terus habis gitu desainernya siapa, kayak gitu. Jadi 2-3 bulan sebelumnya itu sudah direncanakan job desk-nya masing-masing orang seperti itu. Terus nanti Oke, kerjanya via ini Google Docs, oke, tinggal share-share via Google Docs. oke. Gitu. Dan hasilnya postingan-postingan indah dan menarik yang selalu kita lihat ya. Puji Tuhan. Tapi juga ya nggak naif juga ya. Kita tetap juga ada struggle ya ketika teman-teman apa namanya, ini kan sukarelawan ya, misionaris sukarelawan di media sosial. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ketika teman-teman ada content writer yang mungkin sibuk dalam kerjaan atau dan lain sebagainya, kita juga harus ya ada jadwal-jadwal yang harus kita akui, ada miss. Harusnya hari ini post apa, terus ternyata nggak kepegang, tapi ya sudah gitu ya, karena kita juga manusia yang lemah, jadi kita juga nggak bisa wah memaksakan atau bahkan marah-marah, ya nggak bisa, ya sudah kita
kita tetap berjuang bisa menyajikan yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada yang miss atau ada yang sama nggak kegarap, ya sudah bisa kita tuker jadwalnya misal untuk tanggal berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Tetap berjuang, tetap konsisten meskipun ada kelemahan. Kira-kira itu mungkin Ya, struggling yang dihadapi ya. Dan ya kayaknya mungkin aku kira semua media sosial mungkin juga mengalami iya, gitu ya. betul Asli. betul betul. Nah, tapi mungkin berikutnya Adrian dengan kondisi yang ada gitu ya, Hmm. dengan pengalaman Adrian di Aku Tahu Imanku, sebetulnya ada nggak sih impian ke depan dari Aku Tahu Imanku? Oh, kami ingin followernya 100.000 gitu, atau ada impian-impian yang lain yang mungkin yang masih dipendam gitu untuk teman-teman? Eh, ini secara internal atau misalnya yang umum untuk media sosial Katolik secara umum? Dua-duanya boleh, Dri. Karena Dua-duanya. pertanyaan berikutnya memang sebetulnya ingin bertanya apa harapan Adrian untuk pegiat media sosial Oh, Katolik. oke. Mungkin kalau yang internal sih, eh, semoga ini juga bisa menjadi buah dari komunitas kami ya. Pertama itu, jadi nggak cuma dikenal dengan misalnya kalau KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, dikenal dengan komunitas karismatik kan, Karmel dan karismatik. Nggak cuma dikenal dengan misalnya adorasi penyembuhan, kebangunan rohani Katolik aja, tapi juga ada pengajaran-pengajaran yang baik yang ditawarkan dari sini. Ya sebenarnya bukan pengajaran kami, ini pengajaran gereja, gitu ya kan. Sumbernya dari gereja, bukan versi KTM atau versi Aku Tahu Imanku, bukan. Ya ini pengajaran gereja gitu. Dan semoga teman-teman di luar sana mendapatkan manfaat dan buahnya dari Aku Tahu Imanku ini. Tapi kalau untuk pengembangan ke depannya sih, yang aku impikan ya ini opini pribadi, mungkin Aku Tahu Imanku bisa menjadi lebih besar lagi dengan punya semacam dalam tanda kutip sub brand ya. Kan brand besarnya kan Aku Tahu Imanku. Nah, sejauh ini kita sudah punya kayak dua sub brand, yaitu Aku Tahu Imanku kan disingkatnya ATI ya, ATI. Ya. Kita biasanya sebutnya ATI. Sub brand yang pertama itu ATI Share. Jadi hashtag ATI Share. Itu adalah kelas katekese yang kita lakukan sejauh ini sejak pertama kali kita berdiri itu sudah 6 kali, ya sekitar 6 kali. Itu kita lakukan semuanya di Surabaya, baru di Surabaya, dengan harapan nanti bisa expand ke kota-kota lain. Kita mendatangkan pembicara-pembicara, posternya ada di Instagram juga sih, bisa dilihat sama teman-teman. Mendatangkan pembicara-pembicara dan juga membahas tentang ya kekatolikan kayak gitu. Tatap muka langsung, jadi kelas katekese untuk orang muda Katolik yang direct tatap muka langsung gitu. Jadi nggak via media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua ada ini berhubungan sama penggalangan dana sih. Penggalangan dana itu kita punya sub-brand hashtag ATI Staff. Jadi sejauh ini kita sudah lakukan 2 kali, kita jual kaos ini bukan ada tiba-tiba ada logo ATI-nya yang besar atau gimana, enggak, tapi kita buat nuansa Katolik supaya bisa dipakai secara umum, menunjukkan kebanggaan mereka akan iman Katolik, bahwa mereka kenal iman Katolik dan mencintai gereja Katolik juga tentunya, dan itu dananya dipakai untuk operasional kami dan misi dari Aku Tahu Imanku sendiri. Nah, mungkin ke depan nanti bisa punya hashtag ATI Pilgrim misalnya ya kan, ziarah rohani bersama tim Aku Tahu Imanku atau ATI-ATI yang lain ya, itu impian sih. Tapi kalau pengembangan ya kurang lebih itu. Mungkin nyambung langsung sama yang pertanyaan kedua itu ya, yang Silakan Adrian. harapan secara umum. Harapanku yang terbesar adalah bahwa media sosial Katolik ini bukan cuman ya membuat akun itu mudah ya, gampang kan, tinggal buat nama akun terus ada labelnya Katolik jadi. Nah, tapi gimana caranya kita benar-benar, karena kita sudah berani mencantumkan nama Katolik di situ, ya Aku Tahu Imanku nggak ada Katolik-Katoliknya sih. Aku Tahu Imanku, nggak ada Katolik-Katoliknya. Tapi maksudnya banyak kan ketika akun-akun sekarang, akun-akun religius yang juga bawa nama Katolik. Nah, ketika kita berani memberikan label Katolik, entah itu di nama akun, di konten juga terutama, ya harusnya kita juga berani menyuarakan kebenaran dari gereja Katolik itu sendiri.
Jangan cuman lempar, share, tapi habis gitu ketika terjadi rame atau keributan kita nggak berani tanggung jawab. Itu kan repot gitu ya. Jadi apa yang kita bagikan di media sosial, yaitu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai wajah gereja di media sosial, dan kita juga harus berani bertanggung jawab atas apa yang kita share, bertanggung jawab atas ajaran-ajarannya, bertanggung jawab juga atas terutama iman kita, karena kita membawa nama gereja di situ, membawa nama iman kita. Jadi harapannya untuk teman-teman pegiat media sosial Katolik di luar sana lebih aware lagi, tetap berani menyuarakan kebenaran, karena kebenaran itu harus disuarakan, meskipun nggak ada orang yang setuju, meskipun menyakitkan, tapi itu tetap kebenaran, kebenaran yang membebaskan, kita yakin ya, iman akan Yesus, tapi kita juga harus berani bertanggung jawab atas apa yang kita share. Jangan cuman asal share, tapi tiba-tiba lepas atau dihilangkan, nggak konsisten dalam mengelola share-sharannya, itu juga repot nanti. Ya. Dan jangan lupa bahwa kita adalah gereja yang satu, gitu ya. Kita sama-sama Katolik, jadi mari kita membangun jaringan yang baik dengan semua media sosial Katolik yang lain. Bukan malah bersaing, wah ini followersnya lebih banyak dari aku, terus dan lain sebagainya. Itu tidak dewasa sekali rasanya kalau kita bermain seperti itu. Karena ini penginjilan juga bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan kan. Dan kita adalah satu komunitas besar, bukan hanya KTM aja, aku tahu imanku aja, bukan hanya peziarah atau UCAT aja, tapi iya kita bagian dari satu gereja yang luar biasa, itu gereja Katolik. Jadi mari kita sama-sama membangun satu gereja ini, bukan malah memecah belah, apalagi lewat platform digital yang juga sangat rawan. Kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi menjadi penting gitu ya, Sangat tapi penting juga di zaman sekarang. betul, dan juga perlu bertanggung jawab terhadap postingan, dan Ya, bertanggung jawab itu mungkin merefleksikan sebetulnya ketika kita mengembangkan akun media sosial Katolik, itu artinya kita juga harus menambah iman kita gitu ya, bukan iya. hanya sekedar Jadi nggak cuman share-share, ya. repost-repost, tapi nggak terus ditanya ketika, oh maaf kami hanya repost. Wah itu kacau ya nanti kalau gitu ya. Ya dia harus tahu imannya kenapa kok apa namanya dia membahas tentang ini, dasarnya apa. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin bahkan hujatan ya, nyinyiran, ya dia harus bisa at least mempertanggungjawabkan iman kan. Iya, Kayak gitu. Santo Petrus betul, kan bilang bahwa kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. betul. Kayak Nah, gitu. tadi tentang kolaborasi ini William juga mengingatkan saya bahwa collaboration is the next competition. Jadi mari Hmm, kita berkolaborasi, mari kita yes. saling berjejaring gitu ya. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya. Jadi kenapa ya Adrian akhirnya harus mundur dari posisi koordinator Aku Tahu Imanku, lalu kemudian resign dari pekerjaan? Ada apa gerangan? Ada apa ya ini ya? Karena mungkin nanti, ya masih lama sih, ya mungkin nanti tiba-tiba saya muncul ada kotak putihnya di sini. Asik. Masih lama ya. Jadi mohon doanya buat teman-teman di sini. Per Agustus, 1 Agustus bulan depan, saya akan resmi menjadi seminaris Keuskupan Surabaya. Ya, jadi saya Jadi menjadi melepaskan jabatan koordinator dari Aku Tahu Imanku, juga sudah siap-siap untuk resign. Minggu depan aku akan resign. Gitu. Nah, boleh tahu nggak, Dri, sebetulnya apa yang menjadi latar belakang sehingga kemudian memutuskan untuk menjadi apa ya, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam Ya, diosesan Keuskupan Surabaya? itu ceritanya panjang ya Kak ya. Ya mungkin kalau ringkasnya gini lah. Memang dulu 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 saya aku nggak terlalu seneng kayak aktif di gereja gitu ya. Misdinar lah, suruh apa. Tapi sekarang merasa eman, kenapa nggak dari dulu saya ikut di sana. Gitu. Jadi dulu kayak dalam tanda kutip menghujat, oh, ngapain ya anak-anak misdinar itu pakai jubah ribet-ribet itu. Sekarang malah pengen pakai kayak gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman di sini yang mungkin males-males ya bisa kualat. Enggak lah ya, kita nggak percaya kayak gitu-gitu ya. Tapi maksudnya dari kecil aku nggak terlalu concern dengan hal-hal seperti itu. Tapi entah mengapa waktu sekitar usia
SMP, SD akhir ke SMP, itu aku tiba-tiba suka baca-baca buku tentang religiusitas, gitu, tentang Allah, tentang gereja. Terus terutama juga awalnya itu pintu masuknya itu dari sejarah, karena aku suka sekali sejarah. Ya, suka cari sejarah. Terus, wah ini kok menarik sekali ya dipelajari gitu. Bukan apa namanya, bukan sesuatu yang membosankan. Ya mungkin buat beberapa orang sesuatu yang membosankan ya sejarah, kita belajar tahun berapa, tokohnya siapa. Tapi entah buat aku kayak aku bisa membayangkan, ya aku orangnya cukup visual gitu, jadi aku bisa membayangkan ketika misalnya gereja mengalami masa-masa ini, atau ada perang, atau ada apa gitu, kayak ada imajinasi sendiri yang kayak, wow ternyata sejarah gereja itu begitu luar biasa ya, ada masa terang, ada masa kelamnya, tapi juga perkembangannya luar biasa, kayak gitu. Terus dari situ akhirnya juga muncul niat-niat mendalami iman Katolik lagi, ternyata tidak seburuk yang aku kira. Bahkan luar biasa indah dan luar biasa kaya. Karena kalau kita gali kekayaannya juga nggak akan habis-habis. Dan dari situ akhirnya muncul kerinduan, kalau ternyata aku bisa menjadi bagian dari salah satu kaum yang dikhususkan di dalam gereja, gimana ya? Gitu. Terus membayangkan kalau akhirnya aku pakai jubah, wah itu gila-gila, keren sekali. Gitu. Terus jubah-jubahnya kan, jubah biarawan-biarawati itu kan macam-macam, dan juga aku senang sekali waktu itu ngelihat apa namanya, habit mereka yang beragam. Warna coklat, biru, hitam, putih, macam-macam. Itu kayak keren banget waktu itu lihat. Terus ya udah akhirnya sempat ikut apa namanya, ikut rekoleksi panggilan waktu itu tahun 2017. Tapi entah kenapa sepulang dari rekoleksi panggilan itu, aku malah memutuskan, oke, no, cukup sampai di sini. Karena aku merasa mungkin waktu itu masih terlalu idealis ya, pikirannya terlalu idealis, terus habis gitu juga melihat, wah ternyata hidup kerja atau mungkin pacaran itu lebih indah lah daripada hidup di sini. Tapi mungkin ya namanya rahmat Tuhan, kalau kita sudah dipanggil, sudah diberi bibit benih di awal, kecintaan yang luar biasa, ya mungkin yang orang-orang bilang mungkin ya, kita nggak akan pernah bisa lari dari tujuan utama itu. Akhirnya Tuhan tarik kembali. Dan semoga perjalanan ke depan bisa lancar, karena pendidikannya ya kita tahu nggak sebentar kan, bukan cuma 4 tahun terus lulus, atau kayak S2 misalnya kurang lebih 2 tahun terus lulus, tapi kurang lebih 7-8 tahun, dan tantangannya, godaannya, jatuh bangunnya pasti juga luar biasa untuk menjadi imam yang kudus. Jadi mohon doanya teman-teman di sini semua. Pasti kita akan mendoakan Andrian. Siapa tahu nanti Jadi bisa collab suatu hari kan, iya dengan benar. status panggilan yang berbeda. Ya. Masih lama. Iya. Dan ini sebenarnya mungkin kayak Santo Agustinus ya kejadiannya ya. Terlambat aku mencintaimu Tuhan gitu ya. Oh iya itu kayak menusuk sekali ya, kayak dia menikmati dulu segala keindahan dunia, habis gitu wah ternyata ini semua fana, dan Tuhan itu lebih indah dari segala sesuatu, dan dia merasa terlambat gitu. Ya. Kira-kira pergumulan di Aku Tahu Imanku cukup mendorong dan membakar panggilan itu, atau sebenarnya bukan hanya itu? Aku yakin pasti ada efeknya sih, karena dengan aku jadi koordinator, dipercaya sebagai koordinator Aku Tahu Imanku, juga akhirnya aku kan mendalami lagi, belajar lagi iman-iman Katolik, meskipun beberapa sudah aku tahu ya, tapi karena aku harus menyampaikan konten dan lain sebagainya, harus berbagi, misalnya membahas sesuatu di grup, akhirnya aku juga harus baca lagi, review lagi, dan lain sebagainya. Itu menyadarkan aku akhirnya bahwa ya ini yang menjadi apa ya, passion, ini yang menjadi kerinduanku selama ini, yaitu ya mengabarkan ini kepada teman-teman muda. Ya semoga nanti ketika aku dipercaya sebagai seorang imam, aku bisa tetap peduli dengan orang-orang muda dan membantu mereka semakin mengenali imannya dan mencintai gereja Tuhan yang sejati. Tapi aku yakin apa yang aku alami di Aku Tahu Imanku itu juga rencana Tuhan sendiri untuk semakin memperkuat fondasi iman.
dari seorang Adrian. Oke, ada nggak pergumulan, Dri, ketika memutuskan untuk menjadi imam? Ada nggak mungkin kayak keraguan, pergumulan-pergumulan kecil begitu ya? Wah, itu bukan mungkin ya, tapi pasti. Dan ya ada. Bagaimana dengan orang Jadi, tua misalnya? aku di keluarga itu anak cowok satu-satunya. Hmm. Aku punya Cece, ya, kakak perempuan satu. Selisihnya nggak banyak sih, cuman setahunan lah, kurang lebih. Terus, ya aku anak cowok satu-satunya, terus habis gitu juga pada waktu itu, setelah aku ikut rekoleksi, aku sempat punya pacar juga, bahkan waktu itu, dan ketika pacaran itu juga benar-benar diproses gimana caranya ada pacar waktu misa, tapi kita fokusnya di Kasula Romo, gitu ya. Bayangkan kalau itu aku gimana ya, nggak bisa, ini adalah sebelah ini ada siapa, gitu. Terus, ya pergumulan itu, habis gitu juga mikir, aku bukan dari keluarga yang keluarga yang cukup sederhana, terus juga mikir, nanti kalau misalnya aku jadi imam, gimana keluargaku ini? Siapa yang memberi, yang ngasih uang bulanan misalnya, ya semacam pikiran-pikiran remeh-temeh seperti itu, tapi juga banyak akhirnya masuk ke dalam pikiran, ya gimana nanti kalau aku bosen di sana? Gimana kalau ternyata ini cuma pelarian? Gimana kalau ini, apa namanya, bukan bukan panggilan yang sejati, toh banyak orang-orang awam yang bisa melayani dan mereka luar biasa, Pak Stefanus Tay dan Bu Ingrid misalnya di Katolisitas, terus ada Pak Albert Wibisono di tradisi Katolik yang luar biasa pengetahuannya, terus ada Koriko sama Celia di Domus Cordis misalnya, macam-macam. Mereka orang-orang awam yang juga luar biasa. Mereka menikah dan mereka luar biasa bisa memberikan bakti yang luar biasa untuk gereja dan Tuhan gitu. Nah, gimana kok ternyata apa yang aku alami ini cuman euforia dalam pikiranku sendiri gitu, cuman seneng melihat pernak-pernik kekatolikan tapi bukan benar-benar panggilan ke sana. Ya itu ada pergumulan-pergumulan di sana, tapi akhirnya kita nggak akan pernah tahu sesuatu yang pasti sampai kita benar-benar jadi di sana kan, karena nggak ada kepastian, dan disitulah dituntut kita juga berani beriman, berani percaya, berani berserah. Ya, and the end, saya memutuskan untuk itu. Di tengah segala pergumulan. Meskipun sekarang pun, kurang lebih berarti ini tanggal 15, berarti kurang lebih 15 setengah Juni. bulan lagi, aku akan masuk ke sana. Meskipun ada rasa deg-degan, tapi ya aku yakin rahmat Tuhan akan mencukupkan. Doa-doa dari teman-teman juga akan sangat membantu, dan apa namanya, sekarang jujur jauh lebih tenang sih daripada beberapa waktu sebelumnya. Mungkin kurang lebih setahun sebelumnya itu masih ya oke, aku seneng gitu. Aku akan jadi seorang imam, terus jadi seorang seminaris, bisa pelayanan ke stasi-stasi, tapi masih ada pergumulan-pergumulan duniawi yang masih banyak dipikirkan juga. Gimana caranya ngomong, menyampaikan ke atasan waktu mau resign bahwa seorang Adrian akan masuk seminari itu. Wah, itu pergumulan juga loh. Bu, Iya. saya mengajukan pengunduran diri gitu. Iya, alasannya apa? Uh, uh, mau melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Oh, mau S2. Ya iya sih, Bu, tapi bukan itu gitu ya. Ribet juga. Iya, tapi saya masih ingat, saya lupa, mungkin hampir sebulan lalu kali ya, Adrian waktu kirim WA ke saya mengatakan Oh bahwa iya, akan iya. masuk ke Ya, itu seminari ya. aku ingat, aku memang ambil Wow. pas momen 1 Juni gitu ya. Biar gampang diingat 1 Juni. Wow, itu kalau nggak salah malam-malam jam segini tuh dapat WA itu, dan wah, mata saya langsung berkaca-kaca nih. Wah, ada orang muda yang kemudian mau masuk ke seminari lagi gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir, Adrian. Oke. Kenapa pilihannya adalah imam diosesan, bukan imam religius? Tadi berhubungan sama yang tadi, ketika saya aku sangat suka sama habit-habit kaum religius gitu ya. Aku mikir gitu ya, kalau misalnya aku masuk ke Fransiskan gimana ya gitu. Karena nama baptis dan nama penguatanku adalah tokoh Fransiskan. Jadi nama baptisku Antonius Padua, penguatanku Franciscus Assisi gitu. Double ya, tokoh besar Iya. Fransiskan. Auto Fransiskan dari lahir. Nah, terus aku mikir, kalau misalnya aku Fransiskan, keren juga OFM. Apalagi di Tanah Suci, itu gereja-gereja yang dikelola dan dijaga banyak oleh Fransiskan, saudara-saudara Fransiskan. betul. Tapi di Jawa Timur nggak ada Fransiskan.
Adanya di Sumatera, kalau di Sumatera, di Kalimantan juga gitu kan, OFM. Jakarta ada Oh, beberapa. Jakarta ya. Tapi mungkin nggak terlalu besar ya Ya. basisnya. Itu. Wah, jauh dari keluarga ya gitu. Terus jauh dari teman-teman juga. Nah, masih ada pergumulan duniawi kan. Terus nanti harus hidup miskin ya, saudara Dina. Waduh, gimana ini? Terus mikir. Terus habis gitu karena aku lulusan juga dari sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Lazaris ya, Kongregasi Misi CM. Vincentian. Aku Ya. mikir juga, wah, meskipun Vincentian Romo-romo CM nggak punya habit khusus, jubahnya cuman ya biasa kan kayak kayak Romo Diocesan, tapi aku mikir kalau misalnya aku masuk kongregasi CM juga cukup besar basisnya di Surabaya, di Jawa Timur, aku mikir aku nanti bisa berkarya di sekolahku dulu gitu ya, membantu iman dari teman-teman muda di sekolahku dulu, SMA aku dulu, Sin Louis. Tapi nggak sreg gitu, nggak sreg juga. Terus mikir, banyak yang nanya, "Loh, kamu kan KTM, ya masuk CSE aja kan?" Gitu kan, gampang. Dari awamnya tinggal naik satu level ke selibat lewat CSE gitu. Wong ya juga sudah sering kegiatan bersama. Tapi entah, nggak sreg juga. Terus sempat mikir Dominikan, ya Dominikan, yang juga cukup hits di Surabaya ya. Ya. Karena karya mereka juga luar biasa, pengajaran-pengajaran juga luar biasa. Tapi entah. Dan ada Romo Adrian juga ya. Nah, ada Romo Adrian juga. Itu waktu Romo Adrian terkenal nih. Wah, Romo Adrian khotbahnya bagus. Kamu kapan Adrian yang ini kapan? Ya, rame juga waktu itu. Terus habis gitu ya mikir-mikir atau keluar negeri ya misalnya gitu. Keluar negeri. Wah, pede aja, nggak tahu uangnya cukup atau enggak, maunya keluar negeri ngeliat kayak di media sosial kayak misalnya Franciscan Friar of the Renewal itu kan bagus-bagus juga mereka jubahnya, terus media sosialnya juga bagus. Aku mikir, wah kalau misalnya aku di sana, nanti aku bisa bantu di media sosialnya dong. Kayak gitu dan lain sebagainya. Terus mereka penampilannya tuh loh keren gitu ya, berjenggot, terus gundul dan lain sebagainya. Mereka berani pakai habitnya itu di jalan-jalan di Amerika, pikul salib, jalan salib, kayak bener-bener jadi saksi Kristus yang nyata di tengah masyarakat lah, kayak gitu. Tapi entah kenapa setelah aku renungkan juga melihat dari ya berusaha realistis juga melihat dari kondisi keluarga, melihat dari kondisi teman-teman dan dari diriku sendiri, akhirnya aku juga nggak mau terlalu egois dengan hanya melihat penampilan luar, karena aku yakin semua orang yang dipanggil menuju ke imamat, entah itu imam religius ataupun juga imam diocesan, mereka memiliki karismanya sendiri, tapi juga sama-sama imam Kristus yang sejati. Jadi melihat kondisi lingkunganku, aku merasa supaya aku bisa menjadi lebih aku orangnya suka ke biara-biara gitu, ke Rawaseneng misalnya, pertapaan terapis itu, terus ke Karmel OCD juga. Tapi entah kenapa aku nggak terlalu suka ketika aku harus di sana seumur hidupku. Atau misalnya terikat pada suatu ordo tertentu. Akhirnya aku mikir, oh ya aku bisa tetap mempelajari spiritualitas mereka, tetap bisa berkunjung ke sana untuk recharge jiwaku, imanku, dan lain sebagainya. Tapi aku juga bisa tetap berkarya dengan dinamis di masyarakat, di tengah-tengah rumahku, keluargaku, dan akhirnya aku mikir, ya mungkin Projo Surabaya adalah jalan yang terbaik. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Adrian untuk sharingnya. Sama-sama. Sangat memperkaya kita semua. Semoga. Baik yang tadi ya, cerita tentang aku tahu imanku, kemudian sharing pribadi yang sekarang sedang akan memasuki tahap pendidikan seminari, ya kan? Kita semua mengucapkan selamat berjuang, Adrian, untuk Amin. menjawab panggilan Terima Tuhan. kasih. Semoga lancar, semoga Amin. sampai pada akhirnya nanti kita bisa lihat Adrian tengkurap ya di depan altar. Asik. Amin, amin ya. Amin. Ya, mungkin 12 tahun, 13 tahun lagi kita bisa kolaborasi lagi dengan status yang berbeda ya. Doa Iya. kami selalu menyertai Adrian. Terima kasih Dan Kak William dan teman-teman juga. iya, dan teman-teman sekalian terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam sesi malam ini bersama dengan Kak Adrian. Dan untuk teman-teman yang mengikuti podcast Peziarah ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
untuk channel ini, dan jangan lupa juga dihidupkan lonceng notifikasinya supaya bisa terus mengupdate berita-berita atau konten-konten dari Peziarah Katolik. Akhir kata, mari kita tutup diskusi kita malam ini. Kita persembahkan segalanya, termasuk juga doa untuk saudara kita, Adrian, yang akan menempuh panggilan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sampai Thank you. ketemu lagi. Bye-bye.